Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang analisa volume. Melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang model yang sudah bisa dibikin menggunakan CAD. Salah satunya adalah model 3D solid ya. Di dalam bentuk-bentuk solid modeling nanti ada beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan atau mungkin beberapa hal yang kemudian bisa kita manfaatkan ya. Salah satunya adalah analisa terhadap volume. Nah, perhitungan volume nanti juga sampai juga ke perhitungan density, massa seperti itu nanti digunakan untuk analisis misalnya kebutuhan terhadap produksi atau nilai bahan yang akan dipakai misalnya, atau mungkin kekuatan material dan lain sebagainya. Oleh karena itu fitur analisa volume ya, ini nanti sebelum ke yang lain ini menjadi satu hal yang cukup penting. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas tentang bagaimana proses analisa volume itu dilakukan pada perangkat lunak CAD begitu. Tidak terbatas pada satu software. Biasanya beberapa software itu memiliki kemampuan ini ya, defaultnya biasanya saat ini sudah banyak mudah kita lakukan begitu. Tapi kita akan mencoba bagaimana menghitung itu sebenarnya, memahami bagaimana perangkat lunak CAD itu bisa menghitung atau menganalisa volume dari sebuah objek yang akan kita bikin begitu. Nah, di sini itu termasuk ya, tadi analisa volume nanti juga berkaitan dengan bagaimana perhitungan massa. Itu sudah ada, nanti pengembangan selanjutnya adalah juga dengan tadi massa ya, dari hasil volume yang kita bikin ya, solid modeling. Yang solid itu kan ada volumenya ya, dia memiliki volume sehingga bisa kita hitung juga sampai dengan massanya. Jadi misalnya material tertentu kita bikin menggunakan jenis material tertentu ya, kita membuat sebuah poros misalnya, atau mungkin sebuah bentuk tertentu gitu, kemudian dengan menspesifikasikan material tertentu yang punya density tertentu, misalnya baja atau steel atau aluminium, itu kemudian kita bisa mengisi atau bisa mengetahui berapa massanya. Dari bentuk yang kita bikin pun nanti juga akan bisa diketahui center of gravity-nya mana, ya, di mana dia posisi senternya di mana, sehingga bisa menentukan oh di sini atau di tempat mana. Kemudian kita bisa misalnya berkaitan dengan posisi keseimbangan ya, center CG-nya itu ada di mana. Kemudian moment of inertia, misalnya kan ini terkait juga dengan kelembaman atau mungkin kekuatan struktur dari sebuah material atau model yang kita bikin, itu nanti bisa kita ketahui. Nah, ini nanti akan banyak dipakai untuk aplikasi-aplikasi selanjutnya ya, tadi baik untuk material, kalkulasi material ataupun untuk analisa statis dinamis. Nah, analisa matematis biasanya untuk bentuk sederhana, untuk bentuk kompleks dilakukan dengan pendekatan. Jadi kita juga bisa menganalisa sebuah tadi massa, center of gravity atau moment inertia dari sebuah model itu menggunakan analisa matematis. Ya, nanti kita lihat bagaimana matematisnya ya. Itu tetapi biasanya nanti kalau bentuknya sudah cukup kompleks ya, karena nanti kalau sebagaimana kita pelajari di mata kuliah matematika itu, begitu kemudian ada solid begitu, kemudian kita harus berpikir integral lipat begitu. Nah, oleh karena itu mungkin beberapa bentuk-bentuk yang kompleks ya itu nanti dilakukan dengan pendekatan tertentu gitu. Kemudian juga perhitungan dilakukan secara otomatis ya, membentukkan data sifat material, kerapatan material ya, density ya, dan beberapa sifat-sifat lain yang kadang akan dibutuhkan untuk analisis lanjutan. Nah, ini beberapa
sifat dasar yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah kaitannya dengan geometri gitu. Ketika kita membuat sebuah perhitungan geometri, ya, sifat-sifat geometri, ada panjang, ada luas, ya, ada volume gitu, area permukaan, ya, itu maka basis pertama yang nanti akan kita definisikan, harus kita hitung, ya, itu adalah bagaimana kita bisa menghitung kurva. Nah, nanti sampai akhirnya yang nanti akan kita tuju adalah perhitungan volume. Itu nanti tinggal meningkat saja, ya. Jadi mulai dari yang paling sederhana adalah kurva, kemudian naik ke permukaan, kemudian ke volume gitu. Tentunya ini akan semakin naik aksesnya, ya, jumlah ya, aksesnya atau dimensinya itu juga semakin kompleks. Nah, kalau kita lihat dari kurva sendiri, misal kita memiliki sebuah kurva ini di sini kita memiliki kurva dari P1 sampai ke P2 yang mungkin kurvanya bebas saja gitu. Itu bagaimana kemudian kita menentukan ini panjangnya berapa begitu. Maka secara matematis, secara analisis matematisnya kita bisa melihat bahwa delta L dari sini sampai sana itu ya dikurangi gitu ya. Tapi kemudian kalau kemudian kita ingin melihat sebenarnya panjang keseluruhan ini berapa, maka kita bisa men-split atau membagi ini menjadi satu segmen yang kecil-kecil, kemudian kita jumlahkan, kita sum atau ya kita jumlahkan gitu ya, kita integralkan dari sebuah segmen yang kecil ini. Nah, misalnya kita ambil sebuah segmen kecil di sini, yaitu delta L ya, antara P1 sampai PI sampai PI plus 1 gitu ya. Ini kita ambil segmen, maka karena ini mungkin kita juga tidak tahu ini arahnya ke arah mana, kita anggap bebas saja. Kemudian bagaimana kita mengetahui delta L atau panjang segmen ini yang sangat kecil ini, ya itu bisa kita lihat, kita seperti pada persamaan Pythagoras itu, ketika ada sebuah garis yang mungkin bebas, maka kita bisa identifikasikan bahwa delta L ini atau DL ini adalah sama dengan ya berapa akar dari komponen-komponen panjang dari komponen-komponen yang ada, yang kita susun. Misalnya dia ada arah X berapa, Y berapa, Z berapa. Sehingga kita definisikan di sini dengan persamaan Pythagoras ya DL ini. Ya, dari segmen kecil ini adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Kemudian kita integralkan ya. Ya, kita integralkan keseluruhannya terhadap arah U ini. Ya, ini arah U. Nah, kalau ketika kemudian kita integralkan, ya dimulai dari U1 sampai U2 begitu. Jadi ini ada segmen, ini satu segmen itu adalah satu kecil-kecil, kemudian kita integralkan dari jumlah ini U1 sampai dengan U2, kita dapatkan ini persamaannya. Atau kemudian kalau misalnya kita bikin dalam sebuah nilai P, nilai titik koordinatnya, maka bisa kita tulis juga sebagai bahwa L ini merupakan akar dari posisi 1 sampai dengan posisi 2 yang diintegralkan mulai dari U1 sampai dengan U2. Dengan batas U1 sampai dengan U2. Ini adalah panjang kurvanya secara persamaan matematis. Tinggal kemudian kita hitung. Itu adalah basic dari persamaan untuk menghitung bagaimana sifat geometri yang nanti akan kita butuhkan untuk baik itu panjang ya, nanti arahnya ke area juga atau permukaan, atau juga nanti ke volume. Ya, ini sebagai basis pertama begitu. Kemudian untuk selanjutnya untuk luas penampang. Nah, ini. Jadi luas penampang dasar itu yang kemudian kita sama seperti yang tadi. Kalau tadi itu dalam berbasis
ini berbasis garis ya atau kurva, ini bagaimana dengan surface atau permukaan. Nah, dalam sebuah permukaan yang bebas, kemudian kita bisa mengambil satu sampel yang kecil begitu. Nah, satu sampel yang kecil itu nanti kita bisa hitung terhadap sumbu X, sehingga nanti kalau misalnya luasan itu kan sebenarnya adalah panjang kali lebar. Tetapi dalam arah X, kita dapatkan nilai dx per dx kali dx, dy kalikan dy, dz kalikan dz, gitu ya. Nah, kemudian juga ada arah jika dia itu perpotongan antara ini, dx kali dy, dx kali dz, dan dy kali dz. Nah, kita memiliki sejumlah sekian bersamaan. Semakin ini 2 dimensi ya, bertambah dimensinya, kemudian semakin kompleks di sana. Tapi persamaannya adalah sama, artinya dari sini kemudian ini kita integralkan ya, ini kan kemudian kita integralkan dari setiap, ini kan satu segmen di sini, ini mewakili arah sumbu X, arah sumbu Y, arah sumbu Z ya, atau kombinasinya begitu. Nah, sehingga nanti akan ada titik sekian jumlahnya ya dari batas-batas yang ditentukan terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, dan terhadap sumbu Z. Gitu. Ya, nanti ada batas-batasnya di sini. Nah, maka kemudian ada bundarinya. Ini batas-batasnya dari C1, C2 sampai dengan CN. Gitu. Nah, menghitung luasan permukaan, luas penampang ya dari sebuah penampang ini, permukaan 2D ini, area ini itu didasarkan pada model koordinat sistemnya. Jadi dulu pernah kita bahas bahwa model koordinat sistem adalah model yang kemudian basiskan pada sistem koordinatnya, sistem X, Y, Z-nya. Nanti akan kita kenal ada MCS, kemudian ada WCS gitu ya. Nanti kalau WCS nanti mungkin bisa berubah lagi. Nanti akan kita bahas di selanjutnya. Nah, kemudian kita bisa dari persamaan ini sebagai persamaan dasarnya, nanti kita bisa dapatkan berapa nilai titik 1 itu berapa. Ini R1, ini kita isikan ya nanti ya. Bahwa luasan yang pertama itu adalah R1, R11, R21, kalikan ini, 2, dan seterusnya. Ini dari persamaan ini, ya nanti akan kita dapatkan berapa luasan ini. Kemudian surface area. Nah ini kalau tadi adalah penampang, ya luas penampang atau area sebenarnya sama, hanya ini dibatasi pada boundary tertentu, ya luas penampangnya. Kalau yang ini adalah surface area. Nah surface area itu dibatasi oleh sebuah permukaan. Ya ini adalah dibatasi oleh garis yang dibatasi ya. Kalau tadi mungkin ini sudah tertentu bentuknya, ya. Kemudian kalau yang ini kemudian dia surface area, tapi yang dibatasi oleh garis silindris, spherics atau spline atau permukaan bezier ini. Jadi ini ada sebuah persamaan tersendiri. Maka sebenarnya sama ya. Jadi AS-nya itu adalah DA ya. Jadi segma dari seluruh segmen yang ada di sini yang kita ambil, DA itu merupakan DS1 kalikan DS2 ya. Kemudian kita sigmakan ini, jadi kita integralkan. Kemudian kalau dengan kita sederhanakan dalam sebuah persamaan, dalam sebuah titik ya, ada P1, P2 segmanya, maka kita bisa melihat bahwa ini adalah dari garis yang ini batasannya adalah ini ada U sana, maka sama seperti yang di persamaan tadi, maka di sini merupakan luasan ini adalah perkalian antara panjang segmen yang di sini dikalikan panjang segmen yang di sana. Ya, ini sama. Ya. Itu. Jadi ini bagaimana menghitung luas secara modelnya. Ya. Nah, dari surface
ini kemudian kita bisa masuk ke bagaimana volume. Nah, volume itu 3 dimensi. Jadi kalau misalnya kita punya bentuk yang tidak irregular seperti ini, kemudian kita bisa mengambil satu part kecil, partikel kecil ya dengan tinggi dy, ininya lebarnya dx, kemudian ketebalannya adalah dz, kemudian volumenya dv, maka volume itu sebenarnya adalah ya ini yang kita perbanyak ya sejumlah arah x, arah y, arah z, maka volume bisa kemudian kita merupakan integral dari dv ini dengan batasan x, y, z ya ini, maka kita bisa melihat bahwa volume itu sebenarnya gabungan atau penjumlahan dari segmen ini yang sebanyak dengan batas tertentu ini gitu. Nah, ketika kemudian kita sudah dapatkan nilai volume, maka sebenarnya kita juga bisa menentukan di mana kemudian pusat massa. Ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Ini sudah tidak ditentukan sebenarnya, bisa didapatkan dari persamaan RC itu sama dengan V. Nah, ini nanti akan kita bahas selanjutnya. Jadi ini menentukan di mana pusat massa itu berdasarkan volume yang ada. Ya, tidak akan dimasukkan sebagai persamaan ini. Kemudian, nah ini tadi yang kita bahas lagi di sini ya. Jadi ketika sebuah model itu sudah dibikin, solid model itu sudah dibikin, ya, maka beberapa hal akan bisa dimanfaatkan ya untuk perancangan massa, pusat momen, ya, momen inersia pertama, momen inersia kedua, gitu. Kemudian juga akan tentunya nanti harus ditambahi dengan data-data material ya, density-nya berapa. Dari sini nanti kita bisa menentukan bagaimana pusat massa, volume, dan pusat gravitasi dapat berbeda bila masing-masing memiliki percepatan yang berbeda. Jadi memang ada perbedaan antara pusat massa volume dan pusat gravitasi. Itu apabila percepatan berbeda. Tapi pada kasus statis itu nanti mestinya ini akan bernilai sama. Oke, dari hasil penggambaran kemudian kita bisa menentukan bagaimana massa volume, ya, persamaan massa volume dari sebuah material yang kita bikin. Misalnya kita memiliki sebuah model kotak gitu ya, box. Nah, itu kemudian kita bisa mengetahui berapa nilai massanya ini dengan cara masukkan nilai massa itu adalah per V atau kemudian dV ya, atau kemudian kita sebut sebagai rho ya, rho V ini sebagai persamaannya. Nanti dari sini nanti rho itu dari mana? Ini bisa dimasukkan dari properties material ya, properties material, kerapatan material. Jadi setiap material itu memiliki sifat atau properties, salah satunya adalah density. Misalnya baja itu berapa berapa kilogram per meter kubik gitu. Kemudian ada aluminium dan lain sebagainya. Nah, di situ perlu kita masukkan informasi ke dalam software CAD itu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan volume yang tadi dihitung dari persamaan sebelumnya, ya, ketika entah bentuknya apa saja, kemudian kita ambil sebuah segmen, kemudian dihitung menggunakan persamaan yang sebelumnya tadi, itu kita dapat dengan memasukkan properties kita bisa dapatkan M. Nah, selanjutnya bisa kita hitung ya pusat massa juga. Ya, jadi kalau kita punya ini sebuah objek, kemudian ada properties massanya, maka bisa dihitung berapa nilai di mana pusat massanya. Misalnya satu kotak gitu ya, maka kita bisa menghitung rata-rata nilai perubahan massanya, dihitung dengan massa totalnya. Nanti akan kita dapatkan di mana dia center ya, center massanya ya. Nah, kalau misalnya bentuknya ada
kompleks, ada bentuk 1 dan bentuk 2 misalnya ya. Kalau ini sederhana kayak gini bisa kita hitung dengan menghitung langsung pusat radiusnya. Tapi kalau kemudian ada yang lain, misalnya ada bentuk yang lain di sini misalnya, maka kita harus menghitung menggunakan kombinasi beberapa ini apa namanya. Jadi ada M1 di mana posisinya, ini di mana posisinya terhadap koordinat tertentu, kemudian kita dibagi dengan massa 1, massa 2 ya. Ini ada X1 jaraknya, X1 kalikan massa 1, kemudian X2 kalikan massa 2 dibagi dengan total massanya. Itu. Selanjutnya ini ya sifat massa. Jadi kita juga bisa mendapatkan data-data massanya. Nah, ini momen inersia. Kita juga bisa mencari bagaimana momen inersia pertama maupun momen inersia kedua. Nah, momen inersia pertama itu merupakan kelembaban suatu benda yang berotasi terhadap porosnya. Jadi kalau saya punya ini ya contoh ya, ini sebuah benda bentuk seperti ini, ada rotasi seperti ini berotasi terhadap sumbu X. Kalau yang ini berotasi terhadap sumbu X juga, maka ini akan lebih besar ya. Maka force moment areanya itu pusat senternya dikalikan dengan areanya. Ya, ini di sini. Hingga nanti bisa apa namanya pusat kelembamannya ya. Pusat senternya ya, dikalikan dengan areanya. Ini pusat senternya yang satu di sini, yang satu di sini, gitu. Bisa berbeda. Ya. Kita hitung nanti momen itu seperti itu. Atau kemudian juga momen inersia kedua itu juga dikenal sebagai inersia luas. Adalah properti geometris dari suatu area yang mencerminkan bagaimana titik-titiknya itu didistribusikan sehubungan dengan sumbu yang berubah-ubah. Jadi satu posisi dia di sini, kemudian kita rotasikan terhadap sumbu X, atau kemudian kita rotasikan terhadap sumbu Y begitu. Ya. Akan memiliki nilai yang berbeda. Sehingga nanti ada nilai IXX, IJC begitu ya. Itu dari sebuah momen inersia kedua. Atau kemudian kita sebut sebagai torsinya begitu. Nah, untuk momen sendiri ya, perhitungan momen itu tadi kita dalam perhitungan karena dia akan berdasar sumbu juga ya. Maka perhitungan itu awal yang tadi di depan itu adalah bagaimana menghitung nilai inersia itu didasarkan pada MCS-nya, pada modelnya. Jadi ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z-nya. Padahal kadang ketika kita menggambar itu tidak mesti terhadap sumbu tertentu begitu. Ya. Jadi akan bisa berubah karena kita biasanya menggambar itu akan berdasarkan pada sistem WCS-nya. Jadi menggunakan sistem WCS itu nanti yang kemudian akan sebagai plan pandangan atas, pandangan bawah, plan samping dan seterusnya itu ya. Itu kemudian bagaimana kemudian kita perlu mengkoreksi itu, maka perlu ada proses mapping ya. Jadi bagaimana proses mapping perhitungan, kalau semua perhitungan itu kan terhadap nilai X, Y, Z-nya. Tetapi kemudian ketika kita menggambar tidak, ya jarang sekali kemudian kita menggambar kemudian pakai sistem X, Y, Z kecuali yang lama ya. Yang sekarang kita hanya melihat dari plane-nya saja sehingga lebih ke arah WCS-nya. Maka perlu proses mapping dari MCS ke WCS. Nah, sebenarnya proses mapping ini hanya menambahkan transport system aja. Misalnya bagaimana menentukan centroid, titik pusatnya. Titik pusat ya sama nanti titik pusat yang karena WCS ini, kemudian kita ini titik pusat yang WCS itu nanti kita carikan dari kita bisa hitung dari dihitung ya oleh software gitu. Itu dari sistem perhitungan
centroid yang dilakukan pada MCS kemudian ditranspose dengan nilai tertentu. Ya. Nah, transposnya adalah tergantung dari bagaimana kesesuaian antara sistem koordinat XYZ dengan plan yang kita pakai. Nah, demikian pula untuk yang first moment ya. Ini juga kita bisa melakukan transpose ya. Jadi dari nilai ini kemudian bisa kita transpose menjadi kita akan lakukan nilainya berapa. Itu. Nah, second moment juga sama. Jadi secara prinsip adalah dari perhitungan basicnya menggunakan MCS tadi, kemudian kita transpose nilainya. Itu saja. Nah, ini bagaimana model matematis itu menghitung nilai-nilai properties atau sifat-sifat material yang ada pada sebuah model solid, model yang kita bikin, begitu. Nah, ini kemudian diintegrasikan dalam dari software. Selanjutnya dia akan menghitung. Begitu. Nah, teknisnya bagaimana? Nah, kemudian teknisnya bagaimana massa itu dihitung dalam sistem CAD. Jadi menghitung pada 2D planar, 2,5D atau objek 3D harus diperhitungkan pengaturan unit satuan milimeter. Nah, ini satuan milimeter atau inci atau sudut ya, batas ketelitian maupun kerapatan. Jadi yang digambarkan dalam CAD itu sesungguhnya adalah unit saja. Jadi ketika kita menggambar sebenarnya satu atau dua atau tiga itu sebenarnya unit. Ya, sebuah satuan saja, satuan nilai tertentu. Tapi belum di unity. Nah, kemudian kita perlu mendefinisikan unitnya agar kita tahu bahwa ketika kita menggambar itu satuannya apa. Maka kita perlu ngeset unitnya. Misalnya gambar itu kemudian kita set dalam milimeter atau inci begitu ya untuk dimensinya. Atau kemudian misalnya sudut. Atau kemudian kalau kita nanti akan bermain dengan material tertentu, maka kita akan memasukkannya berapa nilai propertiesnya. Material propertiesnya, ya, density-nya di sini. Nah, density ini juga bisa kita custom seperti ini atau biasanya di software CAD itu juga sudah memiliki database material yang di sana itu sudah mencantumkan berapa density-nya. Jadi software CAD itu kemudian kalau aluminium itu berapa database-nya. Ini sudah ada karena nilai properti sebuah material itu kan sudah tertentu ya, range-nya sudah tertentu. Oh, kalau aluminium sekian, kalau stainless sekian, seri ini baja seri ini ST37 sekian density-nya dan lain sebagainya. Jadi sudah ada template-nya. Maka beberapa software memang sudah kita tinggal memasukkan jenis materialnya, kemudian bisa kita hitung ini. Bisa kita ketahui berapa properti salah satunya density-nya. Nah, ini contohnya ya, misalnya kita menggambar seperti ini, kita gambar, kemudian bisa kita hitung berapa nilai volumenya, kemudian massa dan lain sebagainya. Ini contoh 2. Ya, nanti kita akan coba praktekkan bagaimana ketika kita menggambar sebuah bentuk tertentu, kemudian nilainya seperti apa, ya itu. Nah, ini contoh ketiga, kita menggambar seperti ini, volumenya berapa, ininya berapa, begitu. Ya, ada contohnya seperti ini. Oke, kita akan coba menggunakan Fusion ya. Ini saya buka dulu. Kemudian saya akan pindah ke Fusion ini. Oke. Jadi tadi saya akan menggambar. Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai, ini ada nilai WCS-nya ya. Ada WCS-nya. Kita mungkin tidak kelihatan ini WCS-nya, X ke sana, Y ke sana. Nah,
Tapi kadang kita tidak memperhatikan, kita hanya melihat WCS-nya, ya, sehingga kadang kita print atas gitu aja. Itu yang kemudian kita kita definisikan sebagai bidang gambarnya gitu. Nah, selanjutnya misalnya kita akan gambar oke lah, misalnya saya mau gambar ini sudah ada definisinya, ya kita bisa mengubah definisinya satuannya, ya, walaupun sebenarnya tidak mutlak, tapi ini sudah kita gambar misalnya 25 mili, sorry, misalnya ini berapa mili ya, saya punya 50 mili, kemudian yang di sini adalah 100 misalnya. Oke, saya punya material seperti ini, kemudian ini saya finish, kemudian saya extrude setinggi 20, ya. Kemudian saya melakukan gambar lagi ya, dekati ini saya lakukan ini 50, yang di sana misalnya 15, ya. Kemudian saya gambar lagi di sini sama, kesananya adalah 50, kesananya 15. Oke. Kemudian saya lakukan extrude, ya, ini saya extrude, saya pilih ini dan ini, ya, saya naikkan setinggi 60 misalnya. Nah, kemudian tadi ya, yang green tadi, ini saya fillet atau misalnya, oke, ini saya fillet, dan ini bisa enggak ini? Misalnya tadi ini berapa ya? Ini tadi itu sebentar. Ini berapa? Oh, 50. Nah, saya fillet 1, 2, 3, 4. Misal ini 25. Nah, oke, ya. Saya bikin ini 25, kemudian ini saya sketch. Sketch, ya, saya bikin lingkaran di ini 25 misalnya. Sorry. Oke, kemudian saya finish sketch, saya extrude cut. Ini saya sanakan extrude cut ya. Oke. Sebagai contoh, kemudian ini biar nanti mungkin tidak misalnya ini di sini saya kasih apa misalnya ya, atau mungkin ini aja ya, saya punya sebuah benda seperti ini, kemudian saya komplek ya, ini saya akan kemudian saya create sketch, kemudian ini saya bikin kotak misalnya, offset curve, misalnya 5 ya, kemudian ini
sana mungkin tebalnya hanya 5 saja. Ini di sini saya akan. Nah, oke. Jadi saya memiliki seperti ini. Kemudian, nah, dari objek yang kita bikin ini, ya, dari yang kita bikin ini, itu kemudian bisa kita tentukan tadi beberapa hal. Yang pertama adalah apa namanya, volume. Lihat, oh bagaimana cara melihat volumenya. Ini kita bisa select ya, select. Saya lihat langsung dari properties. Nah ini kita bisa menentukan ya di sini, bisa melihat, bukan menentukan. Nah, areanya adalah kalau luasan adalah sekian meter persegi ya, 3 kali 3,5 pangkat 4. Density-nya sekian karena kita physical materialnya steel. Ini bisa kita ubah sebenarnya ya nanti ya, apa namanya, settingnya. Misalnya bukan pakai steel, kita ganti yang lain gitu ya. Physical materialnya bisa kita ubah. Kemudian volume kita bisa dapatkan sekian, sehingga masanya adalah sekian. Jadi kalau ini steel itu kira-kira berapa kilo? 1100 ya, 1 kiloan, 1 kilo sekian begitu ya. Kemudian juga kita momen inersianya sekian ya, bisa kita lihat momen inersia center of mass sekian, momen inersia originnya sekian ya. Nah ini bisa berbeda ya, bisa sama karena nanti mungkin tergantung dari density apa namanya, G-nya ya. Jadi bisa kita lebih lanjut. Jadi center of mass dan center of origin-nya. Oke. Dari box ini length, ya ini luasan permukaan seluruhnya terus ya. Oke, ini adalah contoh bagaimana kita menganalisa dari sebuah model yang ada gitu ya. Kita juga bisa menentukan tool, misalnya ini ada beberapa yang kemudian bisa kita inspect juga di sini. Misalnya kita ingin tahu di mana center of mass-nya. Ya, misalnya ini kita oke. Nah, kita bisa tahu, oh ini center mass-nya itu di sini. Ya, pusat centernya itu. Atau mungkin juga kita bisa lihat misalnya measure, ya, kita bisa tahu oh jaraknya. Misalnya oh ini ada areanya sekian. Oh yang ini sekian. Atau mungkin dalam apa box dalam keseluruhan ya. Ini oh ya, ini kelihatan kalau ini ya hanya ini aja, bisa kita lihat areanya berapa, atau mungkin ini permukaan ini berapa areanya, ini bisa kita hitung. Oke ya, jadi mungkin itu ada beberapa yang lain, mungkin center of mass, kurvanya bisa kita lihat, radius analisis. Misalnya ini untuk melihat, misalnya ini mau kita fillet gitu ya, kurvanya bisa kita analisis berapa. Oke, mungkin itu ya pertemuan kita pada hari ini ya. Nanti silahkan saya akan memberikan tugas ke Anda untuk yang kemarin ya, bagaimana kemudian bentuk bentuk yang kemarin dipakai untuk apa namanya model latihan kemarin, itu kemudian dihitung berapa nilai berapa nilai ini propertiesnya ya, nanti akan kita sampaikan di elok begitu. Baik, terima kasih ya atas perhatiannya. Nanti
kita lanjutkan pertemuan ini untuk materi selanjutnya. Nanti ada analisis assembling, nanti akan ada penggambaran assembling dan kita lihat analisisnya seperti apa. Termasuk nanti juga masuk ke analisis sedikit ya tentang unit elemen. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih semuanya. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.